Shalom, terima kasih sudah meluangkan waktu sejenak di tengah kesibukan Anda untuk duduk mendengarkan serta merenungkan kebenaran firman Tuhan. Kami berdoa agar waktu ini menjadi waktu yang menyegarkan bagi jiwa Anda. Kita akan kembali merenungkan tentang keadilan Allah dalam Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Bagian firman Tuhan yang menjadi fokus perenungan kita adalah 2 Tesalonika 1 ayat 6, terjemahan baru kedua yang berbunyi demikian. Sebab memang adil bagi Allah untuk membalaskan penindasan kepada mereka yang menindas kamu. Jemaat yang dikasihi Tuhan, salah satu beban terberat dalam hidup adalah ketika kita disalahpahami, ditindas, atau diperlakukan semena-mena. Sementara orang yang melakukannya tampak baik-baik saja. Rasa ingin membalas dendam seringkali muncul karena kita takut tidak ada yang membela kita. Namun firman Tuhan memberikan sebuah penghiburan bahwa Allah tidak pernah tidur dan Ia memiliki nilai dan sistem keadilan yang jauh lebih sempurna daripada hukum manusia. Dalam bagian firman Tuhan ini, Rasul Paulus memberikan kepastian yang kokoh. Kata membalaskan dalam bahasa aslinya bukan berarti dendam yang emosional, melainkan sebuah tindakan hukum yang setimpal. Allah melihat setiap perlakuan buruk yang diterima anak-anaknya sebagai pelanggaran terhadap otoritasnya. Dalam bagian ini juga, Allah ditampilkan sebagai pribadi yang akan membela umatnya. Ayat ini menunjukkan adanya hak istimewa Allah untuk bertindak sebagai penegak keadilan. Jika Allah itu adil, maka secara moral ia harus menangani ketidakadilan. Penindasan terhadap umatnya tidak akan pernah dibiarkan tanpa konsekuensi akhir. Dengan mengetahui bahwa Allah adalah pembela yang adil, yang membebaskan kita dari racun kepahitan, kita tidak perlu kotor oleh amarah karena kita tahu kasus kita sedang ditangani oleh hakim yang paling tinggi. Jika saat ini kita sedang ditekan di tempat kerja, keluarga, atau lingkungan, kuatkanlah hati. Keadilan Allah menjamin bahwa penindasan itu memiliki akhir dan Allah akan menyatakan keadilannya. Karena kita tahu betapa ngerinya jika seseorang harus berhadapan dengan keadilan Allah yang murni. Kita justru terdorong untuk mendoakan agar mereka bertobat sebelum pembalasan itu tiba. Oleh karena itu, jangan lelah membela kebenaran dan jangan sibuk membalas kejahatan. Biarkan Allah yang menjadi hakimnya, karena Ia tidak pernah salah menjatuhkan vonis. Kiranya Allah juga beranugerah dalam kehidupan orang-orang yang berbuat curang itu. Mari kita merenungkan sejenak. Siapakah orang yang paling sulit untuk kita ampuni karena perlakuannya yang tidak adil kepada kita? Apakah kita cukup percaya kepada Allah untuk menyerahkan hak membalas sepenuhnya ke tangannya? Mari kita berdoa. Ya Tuhan, Allah pembela kami, terima kasih atas janji-Mu bahwa Engkau tidak membiarkan penindasan berlalu begitu saja. Kami menyerahkan setiap rasa sakit hati dan ketidakadilan yang kami alami ke dalam tangan-Mu. Berikan kami kedamaian untuk tidak membalas kejahatan dengan kejahatan, melainkan mempercayakan hidup kami sepenuhnya kepada keadilan-Mu yang sempurna. Amin. Kiranya renungan hari ini boleh menuntun langkah kita sepanjang hari ini. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa lagi dalam renungan kita bersama esok hari. Tuhan Yesus memberkati.